Oke, baik, bertemu kembali. Kita kali ini mau menampi beras lagi. Jadi membersihkan beras dengan cara yang paling sederhana yang saya bisa. Tentu saja di sini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama membersihkan segala kotorannya, kemudian yang kedua baru membuang dedaknya ya, dengan kipas angin. Jadi itu. Oke, kita mulai saja. Kita ambil lebih kurang satu gayung saja, jangan terlalu banyak. Jadi sekali lagi untuk biasanya ibu-ibu atau para wanita yang mahir, tidak seperti ini caranya. Jadi tentu saja langsung ditampi, segala kotorannya sudah langsung bersih. Kalau saya ya karena tidak bisa, tetapi karena niat mau membantu istri membersihkan beras, ya sebisa yang saya lakukan seperti di video saya yang pertama. Oke, kita orak-arik istilahnya, kita lihat apakah ada gabah, ada batu yang paling utama, itu yang harus kita benar-benar cermati. Kemudian ada gabah tadi, gabah itu padi yang masih beras yang masih ada kulitnya ya, padi istilahnya. Kemudian ada kotoran-kotoran lain seperti kutu ya, terkadang ada. Nah, tingkat kebersihan dari beras saat setelah digiling itu tergantung beberapa hal, beberapa faktor, mulai dari tingkat kerapian atau kebagusan dari tempat atau media untuk menjemurnya. Jadi kalau misalkan di pelataran yang biasanya semen, jika ada bagian-bagian yang mungkin hancur, maka ya itu tadi batu pecahannya akan turut serta di sini. Kemudian tingkat penjemurannya, jadi setahu saya dari informasi yang saya dapatkan, jika penjemurannya tidak pas, maka masih banyak gabah-gabahnya. Atau juga jika saat setelah jemur kemudian langsung digiling, biasanya juga membuat tingkat kehancuran berasnya tinggi. Oke, kita kumpulkan seperti ini. Nah, biasanya ibu-ibu yang mahir dengan proses seperti itu langsung knalpotnya terbang. Juga beras-beras yang halus, yang kecil, yang pecahan ya, kalau saya menyebutkan dalam bahasa Jawa itu menir, itu terkumpul. Jadi mau dibuang juga atau dicampurkan dengan beras-beras yang utuh, itu silahkan. Kalau saya dengan metode seperti ini tentu saja menir-menirnya atau beras hancurnya tidak terbuang. Saya tidak bisa mengumpulkan menir-menirnya, jadi pasti masih banyak ya. Oke, setelah kita rasa bersih, kita kumpulkan di satu tempat seperti kontainer box kecil ini. Mungkin tidak usah terlalu banyak, kita penuhi dulu kontainer box kecil ini. Setelah itu baru ke tahap dikipas. Kalau yang menyebut itu disilir. Nah, ini ada batu besar. Terkadang juga batu itu dari sisi warna itu keputihan menyerupai warna beras, jadi tersamarkan. Jadi yang dihindari adalah saat kita makan batu itu tergigit, pasti rasanya tidak enak. Kalau mungkin gabah
kita sampai tergigit masih bisa kita tolerir ya, masih tidak masalah. Tetapi sekali lagi kalau gabah itu biasanya juga dari sisi warna mencolok ya, kekuningan, kecoklatan. Meskipun ada juga gabah yang warnanya tersamarkan karena mungkin penyimpanan beras ini terlalu lama. Batu juga warnanya mencolok, mudah kita pilih, kita buang. Beras-beras yang kecil, yang hitam atau kecoklatan juga perlu kita bersihkan pada buang. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Oke, tahap yang kedua ini kita mau membersihkan dari kulit padi yang halus atau bisa dibilang dedak. Nah, jadi dengan cara dikipas, yang dibutuhkan tentu saja kipas, kemudian penambung, mungkin ember atau baskom atau apalah ya, kemudian gayung ya. Oke, kita atur di kecepatan yang paling tinggi tentu saja. Nggak usah khawatir padinya nanti berasnya nanti akan terbawa angin ya. Tujuannya sekali lagi untuk membuang dedeknya. Jadi tinggal dituang saja dari ketinggian seperti ini. Jadi yang masuk turun ke bawah itu saja berasnya, sedangkan kulit yang halus akan terkena angin dari kipas angin. Nah, sudah bersih ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, yang kita tahu bahwa tingkat kebersihan atau tingkat kualitas dari hasil beras setelah penggilingan itu tentu saja dari alat penggilingannya sendiri. Ada yang alat penggilingan begitu oleh petani gabahnya digiling itu sudah langsung bersih sekali, sudah ada juga, tergantung mesinnya. Nah, kalau yang di tempat saya itu ya masih seperti ini, masih kotor, masih perlu ditampil. Merepotkan ya memang. Nggak tahu ya di tempat teman-teman semua, di daerah teman-teman semua, apakah masih seperti ini, masih harus ditampi, atau mungkin sudah langsung bersih, sudah langsung bisa dimasak ya. Sambil nyilir ini, sambil kipas ini juga bisa sambil kita lihat lagi kalau masih ada batu atau gabah atau yang lain. Untuk proses kipas ini makan waktu tidak terlalu lama. Yang paling lama makan waktu itu ya tadi saat kita memilih atau menampi kotoran-kotorannya tadi. Kalau mungkin kotorannya tidak terlalu banyak ya seberapa banyak kita tampi. Kalau misalkan 10 kilo mungkin makan waktu setengah jam. Saya pernah pengalaman menampi sekitar 100 kilo saya sendiri, ada juga sih dibantu dengan istri, itu dari pagi sampai. Jadi sengaja waktu itu kepentingannya
hanya menampi beras ya. Oke, ini sudah bersih. Mau kita ulangi lagi boleh. Nah, sudah tidak yang terbang terbawa angin. Oke, demikian cara sederhana membersihkan beras ya, yang bisa saya kerjakan untuk membantu di rumah. Mungkin bapak-bapak yang lain silahkan juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.